Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama membuat dan menyaksikan video pembelajaran yang bermanfaat tentang manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak curah semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Dr. Muhriadi Eskom SMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Syamril Farkan dengan NIM 1057311036623 yang akan mendampingi kalian dalam video ini. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5. Ada Andi Aksa dengan NIM 1057311100623 sebagai pemateri 1. Ada Sudirman dengan NIM 1057311105723 sebagai pemateri kedua. Dan ada Muhammad Alfid Maulana dengan NIM 1057311122323 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, saya sendiri Muhammad Syamril Farkan S dengan NIM 1057311103623 sebagai moderator. Mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya pemaparan materi. Kepada 3 pemateri secara berlanjut, saya persilahkan. Operasi. Apa sih operasi itu? Istilah operasi atau operatian atau produksi atau production merujuk pada seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk, barang, atau jasa bagi pelanggan. Dewasa ini sebagian besar kebutuhan dan keinginan masyarakat dihasilkan oleh operasi jasa. Menciptakan nilai melalui operasi. Pengertian: menciptakan nilai utilitas melalui operasi berarti mengikuti arahan dan kendali untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Akhir yang menciptakan nilai dan memberikan manfaat bagi pelanggan maupun perusahaan. Produksi memberikan perusahaan nilai ekonomi seperti laba, upah, dan barang yang dibeli perusahaan lain. Sedangkan bagi pelanggan, perusahaan memberikan 4 bentuk nilai utilitas terhadap barang atau jasa, yaitu utilitas waktu, menambah nilai guna dan cara membuat barang tersedia saat pelanggan membutuhkannya. Utilitas tempat, membuat barang yang tersedia di lokasi yang sesuai bagi pelanggan. Utilitas bentuk, mengubah bahan baku menjadi barang jadi dan keterampilan manusia menjadi jasa. Utilitas kepemilikan, produk membuat barang dan jasa tersedia untuk dimiliki atau digunakan oleh pelanggan. Perbedaan yang tampak jelas antara operasi jasa dan manufaktur barang adalah sebagai berikut. Interaksi dengan pelanggan. Manufaktur barang menekan output dalam bentuk barang fisik, dan di lapangan para pekerjanya tidak melakukan kontak dengan pelanggan. Berbeda dengan pekerjaan jasa yang memerlukan keterampilan khusus untuk berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Produk jasa tidak terwujud dan tidak bisa disimpan. Ada 2 karakteristik yang memisahkan jasa dari barang fisik, yaitu 1. Terwujud. Produk jasa umumnya tidak berwujud sehingga tidak bisa diraba, dipegang,
dilihat maupun dibawi. Hasil yang didapat dari operasi jasa adalah sebagai kepuasan dalam diri pelanggan. 2. Tidak bisa disimpan. Produk jasa dicirikan oleh ketidakmampuannya untuk disimpan. Keberadaan pelanggan dikarenakan operasi jasa mengubah pelanggan dan kepemilikan mereka. Pelanggan seringkali berada di tempat selama operasi terjadi. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur barang, pelanggan tidak berada di tempat berlangsung operasi. Ketimbangan kualitas jasa. Pelanggan dapat dengan mudah menilai kualitas sebagai barang fisik. Namun, untuk menilai sebuah jasa, ada aspek lain yang turut mempengaruhi. Contohnya, saat kita puas mobil kita diperbaiki dengan cermat namun pekerjaannya lambat, maka penilaian kita terhadap jasa tersebut pun berubah. Menciptakan nilai melalui operasi. Proses operasi. Proses operasi adalah serangkaian metode dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. 1. Proses produksi barang. Proses produksi barang jadi menjadi. Operasi dibuat untuk dipesan, make to order operation. Barang dibuat berdasarkan permintaan pelanggan. Operasi dibuat untuk disimpan, make to stock operation. Barang diproduksi dalam jumlah besar untuk konsumsi massal. 2. Proses produksi jasa. Perusahaan tidak dapat menyediakan jasa tanpa kehadiran pelanggan. Maka oleh itu, proses produksi jasa dibagi menjadi 1. Sistem kontak rendah, kadar kontak pelanggan di mana pelanggan tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk memperoleh jasa. 2. Sistem kontak tinggi, kadar kontak pelanggan di mana pelanggan menjadi bagian dari sistem selama penghantaran jasa. Strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Strategi bisnis adalah sebuah dokumen yang secara jelas menunjukkan langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Setiap perusahaan telah mengidentifikasikan suatu strategis bisnis yang digunakannya untuk menarik minat pelanggan dalam industrinya. Contohnya, Toyota memilih kualitas sebagai persaingan dalam penjualan mobil. Perencanaan operasi. Perencanaan proses operasi. Produk-produk diciptakan dengan salah satu dari 3 proses berikut ini. Yang pertama, standardization. Pembuatan produk atau komponen yang identik atau bisa saling dipertukarkan. 2. Modular design. Pembuatan modul-modul suatu item dari unit yang berisi ia yang dapat dikombinasikan atau saling ditukarkan untuk menciptakan produk yang berbeda. Contoh, produksi laptop, mobil, dan lain-lain. Customization. Pembuatan produk untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan tertentu. Jenis rencana perusahaan. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas yang terlalu rendah mengakibatkan permintaan tak terpenuhi, sementara perencanaan yang terlalu tinggi mengakibatkan ongkos yang lebih mahal. Perencanaan lokasi. Lokasi perusahaan sangat penting karena memengaruhi kos produksi dan fleksibilitas perusahaan. Perencanaan penataan. Lokasi fisik atau rencana dasar untuk mesin-mesin, perlengkapan, dan sediaan. Tata letak beroperasi tetap, tata letak proses, tata letak produksi. Selanjutnya, perencanaan kualitas. Kualitas sebagai kombinasi dari karakteristik barang atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang tersurat maupun yang tersirat. Perencanaan metode. Dalam mendesain sistem operasinya, manajer harus mengidentifikasi tiap langkah produksinya dan juga mengidentifikasi metode-metode khusus yang digunakan untuk melakukannya. Selanjutnya, manajemen rantai makanan. Pengertian, manajemen rantai pasokan, supply chain management adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan,
mengubah menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah rantai pemasok yang memustakakan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kunci bagi manajemen rantai pasokan yang efektif adalah menjadi para pemasok sebagai mitra dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah. Heiser and Rather 2005/4. Manajemen rantai makanan. Kinerja manajemen rantai pemasok mengelola aliran barang dan jasa dalam rantai pasok. Yang harus diketahui pertama-tama adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh rantai yang ada. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok adalah sebagai berikut. Yang pertama, sasaran lingkup pasar. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan. Yang ketiga, tipe distribusi. Yang keempat, distribusi insentif. Yang kelima, selektif. Keenam, distribusi eksklusif. Kinerja manajemen rantai pasok adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif. Hasil akhir adalah angka atau persentase dalam aktivitas pemenuhan permintaan pelanggan oleh perusahaan. Tujuan dari pengukuran kinerja yaitu untuk menciptakan proses penyampaian atau delivery secara fisik. Barang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu melakukan streamlining information flow atau adanya aliran informasi antara tiap channel. Cash flow adalah yang baik pada setiap channel dalam pasok. Permasalahan dan peluang dalam rantai pemasok integrasi. 3 masalah yang merumitkan pengembangan rantai pasok yang efisien dan terintegrasi, yaitu optimal lokal, intensif, dan lot besar. Yang pertama yaitu optimal lokal. Anggota rantai pasok harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan keuntungan lokal atau meminimalkan biaya langsung berdasarkan pada pengetahuan mereka yang terbatas. Kedua, insentif penjualan, potongan karena kuantitas, dan promosi. Insentif memasukkan barang dagangan ke rantai pasok untuk menjual yang belum terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang mahal bagi semua anggota rantai. Yang ketiga, lot besar. Sering terjadi penyimpanan dalam lot besar sebab hal ini cenderung mengurangi biaya per unit. Manajemen logistik ingin mengirim lot besar terutama dengan truk yang penuh dengan muatan, dan manajer produksi menginginkan produksi berjalan dengan jangka panjang. Kedua hal ini menurunkan biaya per unit namun gagal menunjukkan penjualan yang nyata. Tahap-tahap dalam pembuatan keputusan rantai pasok. 1. Strategi atau rancangan rantai pasok. Selama tahap ini memberikan rancangan pemasaran dan pemenuhan harga bagi produk. Perusahaan memusatkan bagaimana struktur rantai pemasok pada beberapa tahun ke depan. Kedua yaitu perencanaan rantai pasok. Keputusan yang dibuat selama tahap ini, kerangka waktu yang dipertimbangkan adalah 1/4 tahun. Susunan rantai pasok ditentukan strategik dan telah pasti. Ketiga, operasi rantai pasok. Waktu yang digunakan di sini adalah mingguan atau harian, dan selama fase ini perusahaan membuat keputusan berdasarkan organ pelanggan individual. Baik, selanjutnya bagian kesimpulan yaitu manajemen operasi merupakan proses pengambilan keputusan di dalam usaha untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat tepat sasaran yang berupa tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dengan biaya yang efisien. Oleh karena itu, manajemen operasi mengkaji pengambilan keputusan dalam fungsi produksi atau operasi. Kata operasi sendiri merujuk pada seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk baik secara barang atau jasa bagi pelanggan, menciptakan nilai utilitas
melalui operasi berarti mengikuti arahan dan kendali. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri-pemateri hebat kita. Untuk yang bertanya, silahkan komentar di kolom komentar ya. Dengan demikian, presentasi dari kelompok 5, mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.